Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Prianto dengan NPM 227002029 dari kelas B. Perkenalkan nama saya Rahmat Tulus Hamidi dengan NPM 227002028 dari kelas A. Ya, di sini kami dari kelompok 17 akan menjelaskan terkait DC Chopper yang dimana dari rangkaiannya pun sudah kami kerjakan. Nah, untuk DC Chopper sendiri adalah konverter daya DC-DC yang mengubah tegangan DC dari satu level ke level lainnya tanpa melalui proses konversi ke AC. Prinsipnya berdasarkan teknik switching, di mana saklar elektronik dikontrol untuk menghubungkan dan memutuskan sumber tegangan DC ke beban secara berkala. Dengan mengatur duty cycle, tegangan output rata-rata dapat diatur sesuai kebutuhan. DC chopper terbagi dalam beberapa jenis, yaitu step down chopper atau biasa disebut buck converter, dan step up chopper atau biasa disebut boost converter. Nah, untuk step up dan step down ini eh, yang biasa disebut buck boost converter, bidirectional chopper, dan class A chopper atau biasa disebut resonant chopper. Nah, pengaplikasian dari DC chopper ini sangat luas, seperti regulator daya DC, kontrol kecepatan motor DC, sistem tenaga surya, dan sistem penggerak pada kendaraan listrik. Nah, DC chopper adalah teknologi penting dalam sistem tenaga modern karena memungkinkan pengaturan tegangan DC secara efisien dengan teknik switching. Nah, yang selanjutnya untuk simulasi akan disampaikan oleh rekan saya. Kebanyakan dipersiapkan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke simulasi dalam Proteus. Nah, sekarang kita udah ada di aplikasi Proteus 8 Profesional untuk melakukan simulasi. Nah, di sini ada untuk tegangan input, ada input 12 volt. Untuk transistor MOSFET, kita ini menggunakan jenis IRF Z44N. Nah, si MOSFET ini berfungsi untuk saklar switching yang dikontrol oleh sinyal PWM. Nah, ketika MOSFET ini on, maka arus akan langsung mengalir ke induktor. Nah, ketika MOSFET-nya off, arus tetap mengalir melalui dioda D2 dikarenakan sifat induktor. Nah, untuk di sini kapasitornya menggunakan kapasitor 220 mikro, 220 mikrofarad, berfungsi ini sebagai filter untuk meratakan tegangan di outputnya. Nah, untuk R, untuk R ini beban yaitu nantinya untuk pengukuran nilai tegangan keluaran dari si rangkaian ini. Nah, di sini sudah ada voltmeter untuk mengukur tegangan keluaran. Kita langsung simulasikan saja. Nah, di sini dengan rangkaian ini sudah menghasilkan tegangan dengan 5,44 volt yang dimana diperintah yaitu menurunkan tegangan dari 12 volt ke 5 volt. Nah, untuk rangkaian simulasi di Proteus ini mungkin sekian. Untuk selanjutnya kita langsung ke video pengujian. Nah, setelah dilakukannya simulasi di Proteus dan melakukan hasil pengujian langsung di lab praktikum, nah terjadi perbedaan hasil yang emang cukup signifikan antara hasil simulasi di software dan pelaksanaan langsung di lab komputer. Nah, perbedaan ini di mana yang tegangan di output diharapkan itu sekitar 5 volt, namun hasil uji itu menunjukkan sekitar 0,693 volt. Nah, untuk kesalahannya itu bisa terjadi dikarenakan
si MOSFET ini tidak beralih atau switching dengan benar. Nah, si MOSFET yang digunakan memerlukan tegangan gate minimal sekitar 10. Nah, sedangkan jika sinyal PWM berasal dari microcontroller dengan tegangan hanya 5 volt, si MOSFET bisa berada dalam kondisi setengah aktif atau saturasi atau bahkan tidak menyala sama sekali. Nah, hal ini menyebabkan arus tidak dapat mengalir dengan optimal ke induktor dan beban. Nah, dan juga konfigurasi komponen lainnya juga berpotensi tidak sesuai untuk menghasilkan tegangan 5 volt seperti induktor dan resistor ini tidak sesuai. Nah, mungkin segitu analisis kesalahan dari kelompok kami. Ya, barangkali untuk penjelasan terkait DJ Chopper dari kelompok kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.